Pagi anak-anak. Pagi. Ya, pagi ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik ya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya, bagi ada coba memimpin doa dulu untuk temannya ya. Berdoa mulai selesai. Ibu sudah tampilkan pada bahan ajarnya, kemudian ada PowerPoint-nya, ada absen. Ingat ya, silakan di absen. Sudah disiapkannya, nanti dilengkapi absennya ya. Kemudian ada LKPD dan terakhir nanti ada tes. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai senyawa asam dan basa. Indikator pencapaian kompetensi kita pada pertama itu adalah menganalisis perkembangan teori asam dan basa, menuliskan reaksi ionisasi asam dan basa, mengelompokkan senyawa asam kuat atau lemah dan basa kuat atau lemah, serta menjelaskan manfaat senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Silakan lihat gambarnya. Ada gambar apa saja sih nih? Jeruk, Terus tomat, nih deterjen, ya deterjen ya. obat mah, Ya obat mah. Yang ini sampo. dari benda-benda tersebut yang manakah yang pernah kalian rasakan? Jeruk saja. Tomat. Bagaimana rasa jeruk sama tomat ini? Kalau jeruk agak keasaman. Ya, Manis asam. cuka. Pernah nggak kalian gunakan cuka ini? Nah, kerja. Ya, pakai rujak bisa juga ya. Terus, Bakso. ya waktu makan bakso, dari rasanya yang asam, senyawa ini bisa dikelompokkan ke dalam senyawa asam. Nah, selanjutnya ini ada deterjen, ada obat mah, ada shampoo. Pernah nggak sengaja nih saat mandi atau saat keramas, kalian menelan sedikit shampoo-nya. Gimana rasanya? Pahit. Rasanya pahit ya. Jadi dari Ya. rasa pahit ini kalian bisa identifikasi bahwa senyawa tersebut adalah basa. Jadi dari rasa yang asam dan rasa yang pahit itu kalian bisa mengetahui senyawa tersebut termasuk senyawa asam dan basa. Tapi tidak semua senyawa asam dan basa itu kalian dapat identifikasi itu dari rasa saja. Jadi ada beberapa bahan yang tidak bisa kalian rasakan ya, seperti deterjen ini kan nggak mungkin kalian rasakan. Senyawa tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di perhotelan pasti sering akan menggunakan deterjen ini untuk laundry, nanti dapat bagian laundry kan ya. Ini ada gambar air keras atau HCl. Kemudian ini ada gambar soda api. Pernah kalian melihat atau mendengar istilah air keras atau soda api? Pernah ya? Ya. Jadi soda api ini sama nggak sama soda kue ya? Nggak kira-kira? Tidak ya, mungkin ya. Kalau soda kue itu bahan tambahan pada makanan ya. Nah, jadi gini, untuk air keras ini dia bersifat sangat kuat. Disiram dengan air keras, apa yang terjadi pada wajahnya? Rusak, Bu. Ya, wajahnya rusak. Rusak. Luka. Ya, ada lukanya, luka bakar ya. Jadi makanya air keras atau HCl ini digunakan sebagai bahan untuk menghilangkan kerak pada lantai ya. Jika dia dimasukkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ dengan ion Cl-. Kemudian kalau NaOH ini ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion Na+ dengan ion OH-. Dari ilustrasi yang sudah Ibu berikan, kira-kira pertanyaan apa sih yang mungkin muncul? Diberikan nanti kalian tuangkan di dalam LKPD-nya. Jadi LKPD-nya, tulis identitasnya, nanti kerjakan di buku latihannya. Kemudian ada petunjuknya, silahkan dibaca. Nah, tadi permasalahannya sudah Ibu jelaskan ya. Di Zoom kali ini ya, kita akan membahas mengenai pengerjaan LKPD. Rumusan masalahnya apa dari pengerjaan LKPD yang sudah kamu buat? Ya. Bagaimana definisi asam dan basa dalam bentuk teori ionisasi air?
Ya, bagaimanakah definisi dari asam dan basa menurut ionisasi air? Kalian sudah merumuskan masalah apa yang muncul? Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Yang ada ion H tambah asam, yang ada ion OH basa. Ya, jadi yang ada ion H plusnya itu adalah asam, yang ada ion OH minusnya adalah basa. Tadi kan yang ada ion H plusnya tadi sudah disebutkan sama temannya ya, HCl itu kalau diionkan menjadi H plus tambah Cl min. Berarti HCl ini sifatnya apa? Asam. Iya, asam ya. NaOH Basa. Ordiase coba. Asam zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Ya, benar sekali ya. Sukma Dewi. Yang berair, Bu. Memberikan H+ pada H2O. Ya, karena dia bersifat asam karena memberikan H+ pada H2O. C1 min. Dan C1, Cl Cl min. L min ya. Oke. Menerima H+ dari HCl. Ya, menerima plus dari HCl. Terus yang D. Asam adalah yang memberi H+ proton. Ya. Basa adalah zat yang menerima H+ atau proton. Ya. Proton. NH3 memiliki pasangan elektron bebas. Asam adalah BCl3 sebagai basa adalah NH3. Apa yang bisa menyimpulkan? Senyawa asam atau basa sangat bermanfaat dalam kehidupan. Ya, senyawa asam dan basa sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja digunakan sebagai bahan makanan ya. Kemudian ada obat mah. Jadi dia bersifat basa yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, pengertian asam dan basa dikemukakan oleh 3 ahli, yaitu Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Ya. Yang kedua, penulisan reaksi ionisasi jika asam ada ion H+ dan basa ada ion OH-. Pengelompokan asam basa kuat atau lemah dilihat dari reaksi ionisasinya tanda panah 1 atau 2 arah dan derajat ionisasi. Pengertian asam dan basa itu dapat dikemukakan oleh 3 ahli ya. Jadi yang pertama ada Arrhenius, di mana asam itu dinyatakan sebagai zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Kemudian teori yang kedua itu ada teori Bronsted-Lowry ya. Jadi teori Bronsted-Lowry itu menyatakan bahwa asam itu merupakan zat yang berperan sebagai donor atau memberikan proton atau H+ ya. Sedangkan kalau basa itu adalah zat yang menerima H+ atau akseptor H+. Kemudian yang terakhir ada teori Lewis. Itu dia menyatakan bahwa asam itu merupakan zat yang menerima pasangan elektron dari senyawa yang lain. Sedangkan kalau basa itu adalah zat yang memberikan pasangan elektron pada senyawa yang lain. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk materi minggu depan itu kita akan praktik asam dan basa menggunakan indikator alami. Nanti Ibu share materinya, silakan disiapkan. Ingat, Ibu sudah memberikan tes di sana, silakan dikerjakan post testnya, evaluasinya. Dan terakhir Ibu tutup dengan doa. Pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Siang ya.